billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada malam hari ini kita lanjut kitab Taklim Muta'alim, yaitu tata cara orang belajar. Setiap pondok pesantren di pelosok manapun itu berada pasti mengkaji kitab Taklim Muta'alim. Kenapa? Sebab karena tidak akan mencapai suatu ilmu karena kalau belum mengaji kitab Taklim. Ya, adab seorang belajar adanya di kitab Taklim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hakim. Ketemu enggak? Qala al-hakim. Tengah. Qala al-hakimu. Qala al-hakim. Lanjut, ketemu belum? Ketemu ya. Qala al-hakimu. Al-hakimu. Coba Ki, namunya dulu nih. Al-hakimu kalimat apa? Isim. Kenapa? Apa mabni? Arab yang mana? Isim. Arab apa? Menggunakan. Kenapa? Coba pindah ke isim tasniyah. Al-hakimani. Pindah ke jamu mudzakkar salim. Pindah ke jamu muannats salim. Qala al-hakimu idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati wamkus syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadza. Awas. Qala al-hakim, ngucap sinten Ki Hakim, idza dhahabta tatkala lunga andika. Jangan ngobrol. Idza dhahabta tatkala lunga andika ilal Bukhara maring negara Bukhari la ta'jal mangko aja buru-buru andika fil ikhtilafi ing dalam perbedaan ilal a'immati maring sake imam. Kalau kalian menemukan perbedaan antara imam, yang satu imam pakai kunut, yang satu imam enggak pakai kunut, jangan perpaduan karena dua-duanya memang benar. Ketika siapa pelopor apa imam kita, Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hanafi tidak pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i main dolan, ketika Imam Syafi'i bermain berziarah ke Imam Hanafi, ketika sholat subuh Imam Syafi'i orang gak kunut. Ditanya sama murid Yai, kok Yai gak pakai kunut subuhnya kenapa? Santri, ini lagi bertamu di rumah Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak memakai kunut. Jadi menghormati seorang imam. Jadi dua-duanya benar. Sing kunut ajeng wedani, sing orang kunut ajeng wedani sing kunut. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan antara imam adalah khilafatul a'immah rahmatun. Perbedaan antara umat, perbedaan antara umam khilafah adalah rahmat. Kata hakim, ketika kamu pergi ke Bukhari jangan terburu-buru ya. Ilal a'immati maring sakai imam wamkus lan menengi andika syahraini ing rong bulan hatta tata ammala sehingga mikir-mikir andika wa takhtara lan milih andika ustadza ing ustad andika. Jadi ketika kalian pergi ingin berguru jangan sampai terburu-buru. Paham sira arep mondok umpama. Jangan langsung arep mondok ning Sidogiri umpama. Jangan langsung mondok dulu, mikir dulu di sana.
sehingga sampai menemukan guru yang tepat. Karena kebetulan sekarang lagi babnya milih guru. Sama, mau ngaji juga harus milih guru nih. Harus milih. Namun sing dipeloni pun gurune pun sirane mongkonon, umpamane pasti sirane mongkonon. Mikir-mikir dulu. Ketika sudah 2 bulan, baru kamu harus menemukan ustadz siapa yang harus kamu ikuti ustadznya. Gitu ya, ya. Fa inna kaman kasatuhune andika indahapta lamun lungo andika. Balik ya? Udah. Syahroini tadi, Syahroini kalimah apa? Isim. Mu'rab apa mabni? Yang mana? Arab apa? Menggunakan kenapa? Coba rubah ke si mufrad. Fa innaka mangka satuhune andika indahab talamun lunga andika ila alimin maring wong pinter wa badak talan ngedimine andika bisabki kelawan ngaji. Ulangi. Fa innaka mangka satuhune andika indahab talamun lamun lunga andika ila alimin maring wong pinter wa badak talan ngawiti andika bisabki kelawan ngaji. Indahu ing dalam sandingi guru. Seandainya kamu ketika pengen belajar datang ke seseorang, datang ke tempat guru ngaji, langsung ngaji, umpama niku ya, langsung ngaji. Rubama terkadang layu jibuka orang ngeheranaken ing andika darsiatuhu apa pelajaran andika hu ing guru. Terkadang pelajaran guru tersebut mengherankan. Mengherankan tersebut artinya beda pendapat atau beda paham. Wih, galih. Di sini mah begini ngajinya. Umpama nih gitu, kamu baru berdatang terus ngaji. Ketika itu gurunya nyurahnya beda. Nyurahnya, keterangannya beda dengan imam kita yang kita ikuti. Kadang, ya mau kan? Imam kita yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i. Doa kunut. Terus kamu ngaji sama imam apa? Kamu ngaji sama guru yang imamnya menganut Imam Hanafi. Pasti kamu bingung. Kok mengkenen gitu? Habis sholat kalau Imam Syafi'i harus baca istighfar dulu 3 kali. Kok ini gak perlu malah ngadep ngulok? Mengkenen pas ngaji, ya kan? Habis sholat kalau Imam Hanafi gak baca istighfar. Apa yang mereka lakukan? Menghadap ngetan. Colok mata. Kenapa? Yang udah Abi terangin kemarin, Rasulullah melakukan seperti itu habis sholat ngadep ngetan karena Rasulullah melihat takut sahabatnya nggak ada yang nggak sholat. Kalau kita mengikuti seperti itu, kontrol sabut. Masalah didelengi sisi kan enggak bagus ya. Didelengi sisi matanya kan astagfirullahaladzim. Didelengi enggak pakai istighfar, ngadep ngetan langsung. Didelengi kabeh sing salat kan. Istighfar orang. Kalau Rasulullah melakukan seperti itu wajar karena melihat takut sahabatnya ada yang nggak ikut sholat berjamaah. Itu yang dilakukan Rasul setelah sholat menghadap etan. Kalau kita bagaimana kalau ikut-ikutan? Karena ada peluang rubu-rubu kedang. Lanjut. Terkadang kalau guru yang kita ikuti baru pertama langsung melu ngaji, terkadang beda gitu. Kok kin mamung kene? Makanya kata kitab taklim, mikir aja dulu, dilihatin aja dulu. Kalau memang itu guru pas sama pemahaman kita, sama pendapat kita ikuti. Kalau memang tidak sepahaman dengan kita, Kang Agus, pelan-pelan. Jadi Kang Lodi, kok iya Pak Ustadz sih? Gimana ini? Jadi Kang Lodi itu cerita, kok beda dengan pemahaman kita? Kalau wajib kita kan seharusnya begini. Kok ini mau begini katanya? Wes download, jadi kita salam DKM itu kita. Luar biasa sama DKM Agus. Fa inna dhahabta lamun talungu andika ila alimin maring wong pinter badak talan ngawiti andika bisabki kelawan ngaji indahu ing dalam sandingi guru. Pasti kamu datang kepada guru langsung ngaji. Rubama terkadang la yujibuka orang ngaheranaken ing andika darsiatuhu opo belajare andika ing guru.
fatasrukahu maka ninggalakan andika kok. Bakalilah mau keburu-buru. Ketika kamu terburu-buru memilih guru, ya, ketika tidak sepaham dengan kamu pasti ditinggal. Nah, ngelatih ini bro, belajarnya mungkin entah tak tinggal lah, pasti ditinggal itu. Kan jelek juga. Niatnya ngaji, barang sudah ketemu guru, barang tidak sepaham dengan kita, ditinggal. Kan nggak bagus. Makanya sebelum kita belajar sama seseorang, dilihat dulu, dicerna dulu apakah pelajarannya sama dengan mazhab kita, apakah sama dengan aliran kita, apakah sama dengan pemahaman kita. Takutnya berbeda dengan pemahaman kita, kita duduk sehari baranglah orang pengen ngaji marilah kelemen jajan dulu kayak di bokong cingkrang coba kan gitu. Jadi gitu, dilihat dulu. Jadi apa azabnya nggak baik nanti ujungnya. Watadhabu lalu ngeandika ila akhor maring guru kang liyan falayu barik mangko rodi berkahila kakadwe andika kita alumi ing dalam belajar. Bu sirane wis niat ngaji kegelat di guru ya, barang wis gelat di guru wis kependak gurune melu ngaji, barang melu ngaji, barang pemahamannya beda, ditinggal karena sirah. Setelah ditinggal dari situ, kita tidak mendapat keberkahan dari guru. Tuh, jangan sampai meninggalkan. Lamun ditinggalkan lah, sume ngajak. Kenapa sih ngaji lah? Oh ngaji mama desu. Apa madesu? Masa depan? Jadi apa madesu? Justru, waduh masa depan susah. Masa depan susah aja. Emang bener orang ngaji itu madesu. Enggak seperti semua masa depan sukses, betul. Madesu itu santri itu madesu masa depan sukses. Kalau orang yang lempeng, tapi kalau orang yang bengkok, penafsirannya tadi itu masa depan susah. Madesu. Padahal, luar biasa. Orang Nasrani, orang kafir tidak takut, tidak orang maras, tidak maras ketika orang Islam berduyun-duyun ke masjid. Tapi orang kafir, orang Yahudi akan maras miris, akan merasa takut ketika pemuda-pemudinya bulak-balikin di pondok. Yang ditakuti orang kafir bukan yang bulak-balik di masjid, bukan. Orang sing menuntut ilmu itulah yang ditakuti oleh orang-orang kafir, karena ini adalah nanti calon-calon orang-orang muslim yang paling kuat. Sing pesantren, sing pengajian-pengajian. Jadi wong Kristennya tuh, kata orang Katolik, Yahudi, Nasrani, kata orang kafir khususnya, musuh-musuh Islam, lah pun masalah sembahyang, saya juga sembahyang. Jadi tidak ada yang merasa ditakuti orang Islam itu. Tapi kalau di pengajian, di madrasah, ya, di musola, menuntut ilmu, itu tuh yang ditakuti oleh orang Yahudi, orang-orang kafir adalah orang yang sedang mencari ilmu. Sekarang ini lagi diperangi kalian itu deh, lagi diperangi ideologinya. Fata'amana fala yubarik maka diberkahi laka kadwe andika. Ketika kalian setelah ngaji barang ngaji orang cocok karo gurune langsung ditinggal karo sirane kun jereki musonif orang oleh berkah ta'anu ing dalam belajar sedikit sekali tidak mendapat keberkahan sama sekali. Naudzubillah. Orang cocok baik karo pengajian itu ditinggal doang gurunya karena nggak cocok, kalian tidak mendapat keberkahan sedikit pun dari guru. Ya, kalau kok mungkin kok mau ngalang-ngalang guru meting buat. Oh mau ngalang pusing, lebih heran anaknya ngaji ning kene dididik sama kamu, wong tuane sengit karo gurune. Barang ngaji mungkin, "Tong, ngaji." Ngaji kan gitu tuh. Ya Ustaz. Yo ngaji Kang Di. Kang Riki Pak Ustaz. Coba ngaji nih. Orang bisa Pak Ustaz. Siapa para medik ngaji orang bisa betul. Gitu kan. Diajar yo ngaji bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim jabar ma, mim jabar ma. Teja berta, nun iya jareni, roja berro, matani ro. Jadi guru nego, orang sengit,
Barang sengit premen. Mau temenan si wong si santri ini diajari, dididik ya. Dididik, diajari karo ustad iku. Ustad malah disengiti karo wong tua. Anak emang ngaji nih kene. Ora ajar tapi. Jare ustad iku matani wis balik. Lawa wadon, wis tak ngajine. Udah, Pak. Diajarin apa sama ustad kamunya? Matani aja. Diajari matani karo sama karo guru diajari matani. Itu salah besar seorang orang tua ya, seorang wali santri membenci seorang gurunya. Kok mas santrinya wis bil aula. Fata amal mangko milih andika fi syahraini ing dalem rong bulan fi ikhtiyaril ustadi ing dalem milih ustaz. Ketika kalian pengen menuntut ilmu di saat ustaz, mikir dikit selama berapa bulan? 2 bulan. Oh, luar biasa. Ketemu Kang Agus sudah lebih dari 2 bulan ini. Kepengen ngajar tengah gitu. Alhamdulillah baru kesampaian sekarang. Oh, alhamdulillah. Mikirnya udah 2 bulan lebih ini. Bagus ini. Mikirnya udah 2 bulan lebih. Sampai kelewat. Sampai 3 bulan bahkan. Emang ini kayak gitu seharusnya. Pengen ngaji Pak Ustadz, saya pengen ikut pengajian ya udah. Jadi ketika nggak ketemu selama 2 bulan itu mungkin lagi mikir pengen pas berarti kan. Tahu kitab taklim. Setelah itu baru masuk. Wasyawir lan musyawarah andika hatta la tahtaja sehingga ora butuh andika ila tarkihi maring tinggale guru. Jadi sebelum kita meninggalkan guru musyawarah dulu. Oh, pripun iki Ustaz? Kulane ayo pindah ngaji nih. Wis, terus pindah-pindah. Namun jere guru ngomong kon aja pindah-pindah. Senajan sira mondok ini malaikat Jibril, tetap alif ba kok. Tetap alif ba wis niki deh, Pak. Wis ku tahan. Aja lu ngono maksa. Lamun maksa lu wis sedikit pun ilmu tidak kau dapat, tidak akan dapat keberkahan ilmu. Maksa sirane lu wong di orang izin karo guru metu pindah umpama dari sini udah dipilih mau musyawarah nih Ustaz gimana Ustaz sayanya di sininya pengen cari pengalaman pengalaman di luar sana, mohon izin Pak Ustaz gimana diizinin enggak? Wis rusah ya Ustaz kan di sini aja. Nah kalau sudah tidak boleh sama guru tapi kamunya maksa metu wis fala yubarik maka tidak akan berkah belajar itu sampai gagak sumunan gak orang bakal bisa juga karena tidak ada doa dari guru. Wa i'radi lan mengo anhu saking guru fatas butuh mangka netepana andika indahu ing dalam sandinge guru hatta yakuna sehingga anak andika ta'allumu ka belajar andika mubarakan ikut diberkahi watan tafi'u lan manfaat bi ilmika lawan ilmu andika kasiron hale akeh. Wis depoki bae di situ. Jangan pergi-pergi. Kata guruku umpama. Dulu Pak Ustadz pesantren ada beberapa teman-teman Pak Ustadz yang minta izin. Pak Ustadz mohon izin ke kiai Pak Ustadz ke kiai. Saya pengen mondok di Sukabumi. Nah Ustadznya ini kayaknya nggak bilang iya nggak bilang enggak. Berarti apa tandanya? Nggak boleh. Satu lagi Pak Ustadz, mohon izin saya pengen mondok ke Serang. Teman-teman Pak Ustadz itu, Ustadznya itu kayaknya nggak ngomong iya nggak ngomong apa. Dia pergi aja. Setelah itu Pak Ustadz ngomong tuh, Pak Kiai itu ngomong ke Pak Ustadz, hai, wis diremanin kene bae. Apapun yang terjadi dengan pesantren ini kamu jangan pergi-pergi di sini, temenin Pak Ustadz. Dia Pak Ustadz. Dari situ pun nggak kemana-mana. Yang lain mas yang sini Sukabumi, yang di mana itu, yang di Serang, yang di Banten, teman-teman Pak Ustadz itu pada pergi pada ninggalin pesantren di Tratu. Nah itu kok tuh gerakan jaran kok itu gerakan jaran di kiai itu ada satu cerita ini. Ada suatu cerita ketika itu guru dia punya jaran bangun habis sholat subuh yang lain ngaji, santri satu ini masih Ahmad ini bangun pagi langsung nimba nih ngapain? Ngisi kolom kiai ini. Kiai kolomnya diisi rada awan gawe jaran yang Tegal berarti suka. Yang lain masih ngaji, santri-santri yang lain masih ngaji. Terus sore dijukut jarannya, digawa balik, diadusi jaran kajian di kandang dikasih makan.
Sehari-harinya seperti itu. Selama 20 tahun ngodoke ngajine cuma ngurusi jaran doang. Makani jaran. Karo ngisi kolom kiai. Kolom karo dulu kan ngerek ya. Kalau zaman sekarang tinggal colok, tinggal pencet keluar. Saya sekarang enggak. Dulu Mas kayak. Suatu ketika ada pengusaha punya anak perawan, punya anak perawan. Mintalah datang ke pesantren tersebut, Kiai, mohon izin Pak Kiai, saya punya anak perawan, pengen saya nikahkan sama santri Pak Kiai yang sudah bisa ngaji. Jadi pengusaha nih, pengen saya nikahkan sama santri yang udah siap pakai, yang udah bisa ngaji. Ada nggak Pak Kiai? Oh ada, jadi Kiai. Gue itu ada. Siapa Pak Kiai? Si Radip kan, si Olil yang dipanggilkan sama Kiai Olil, yang mandiin jaran. Siapa? Yang mandiin jaran, yang ngisi kolom Kiai. Padahal nggak ngaji, tapi jadi Kiai pun bisa ngaji. Kiai bisa dicelok Olil, jadi Kiai dicelok. Iya Mbak, anak wadon solehan, rapi, wis sirep wae. Pengen sing bisa ngaji, Pak, kurang diterima. Wis, kami dak kawin. Akhirnya terjadi kan. Kang Agus terjadi menikah dengan anak pengusaha perawan. Wah, ini manilil ya. Suatu ketika tinggal di rumah istrinya, si santri nih, tinggal di kampung istrinya. Suatu ketika di kampung istrinya biasa nih pengajian, orang pengajian ke Ustadz halangan. Ya kan halangan. Lah ada masyarakat yang tahu anu beko mantune anu beko. Mantune Kang Agus pemunat cukup tadi kan sing santri kan. Kita baru sing santri cukup tak akan ngaji pek keluar ngaji. Di para Kang Ulin. Di masjid biasa ada pengajian. Pak Ustadznya enggak hadir, tolong gantiin ya. Lah Ulin panas atis lah. Panas atis. Orang gelem isin amat cek Ulin gitu. Orang gelem isi kita kerja sing pondok ya Allah. Orang lamun gelem kita orang bisa baca, nggak bisa baca kitab saya, nggak bisa ngajar ngaji. Kalau mau ngajar ngaji kita bisa jadi boleh. Dipaksa akhirnya Pak. Ketika dipaksa ngadep ibu bingung ya Allah. Apa yang harus dibicarakan, apa yang harus dibaca waktu itu beliau bawa kitabnya Fathul Mubang, Fathul Mu'in. Yang dibawa kita Fathul Mubang. Kebetulan Fathul Mu'in itu yang susah dibaca, yang susah diterangkan itu Fathul Mubang, Fathul Mu'in. Itu yang dibawa. Nah, sebelum ngaji memang beliau hadrat dulu sama gurunya, Sumailah hadrati Syekhi Fulan bin Fulan. Ketika buka baca kitab, tergambar seorang gurunya, tergambar terlihat dalam kitab. Nampak seorang gurunya Kang Agus. Subhanallah, gurunya kedeleng ning kitab. Langsung bae ngomong ngaji bismillahirrahmanirrahim. Gosir boleh. Allah taala. Bisa baca gitu. Bisa baca kita. Berkah apa? Berkah guru. Berkah mengabdi, berkah mengaji tingkah kepada seorang guru walaupun tidak seperti itu. Al-Kafi Salatullah ala Syafi Salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya